Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena ia merasa cukup dengan kehendaknya. Maka bagaimana ia tidak malu untuk meminta hajatnya kepada makhluknya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Rubbama istahya al-arif. Ada kalanya seorang arif itu malu ayyarfa'a hajatahu, untuk meminta hajatnya, ila maulahu, kepada Tuhannya, iktifaihi, karena merasa cukupnya, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Fakaifa la yahtahyi, maka bagaimana ia tidak lebih malu. Lebih malunya itu dalam tanda kurung ya. Maka bagaimana ia lebih tidak malu lagi ayyarfa'a, untuk meminta hajatnya, ila khaliqatihi, kepada makhluk Allah, kepada makhluk Allah. Oke, saya baca terjemahannya saja. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena ia merasa cukup dengan kehendaknya. Maka bagaimana ia tidak malu untuk meminta hajatnya kepada makhluknya. Penjelasannya dari Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu keterangan an minal adabi, bahwasannya sebagian dari adab sopan santun itu adalah an minal adabi, minal adabi tarkut tolabi. Qad dama, sungguh telah terdahulu keterangannya anna minal adabi, sesungguhnya sebagian dari adab adalah tarkut tolabi, meninggalkan meminta. Jadi sebagian dari adab sopan santun itu adalah meninggalkan meminta. Wasu'ali minallah, dan nyuwun, padahal meminta nggih. Meminta minallahi ta'ala, dari Allah. Iktifaan, karena merasa cukup, bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Jadi kehendak Allah itu menurut para orang-orang yang arif billah itu adalah yang terbaik. Oleh karenanya meminta itu adalah seperti berbelok dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka para arif billah itu, meminta itu malu karena apa-apa sudah dicukupi, intinya begitu. Warido bisa biki kismatihi, dan ridho atas yang dibagikan, ridho atas yang takdir bagiannya. Mereka itu takdir meridho atas bagian-bagian dari Allah. Wa annal arifina, dan sesungguhnya orang-orang arif billah, alamu hakikina, yang ahli hakikat, itu yahtahyuna, malu minallah, kepada Allah Ta'ala, bidzalika, untuk meminta-minta.
Kaifa la yahtahyuna, dan bagaimana lebih tidak malu lagi min maulahum, kepada Allah, kepada Tuhannya para ahli arifin dan ahli muhakkikin azza wajal, inda su'alihim lil makhlukin, saat mereka meminta kepada selain Allah atau meminta kepada para makhluk. Atas dasar hal-hal pemahaman terhadap Allah, itu mereka malu untuk meminta-minta kepada Allah, apalagi meminta kepada makhluk. Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri, seorang ahli tasawuf yang cukup terkenal, itu pernah berdoa di dekatnya Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi dia itu berdoa yang doanya kedengaran Rabi'ah al-Adawiyah. Doanya itu adalah, ya Allah, berilah aku ridhomu. Rabi'ah al-Adawiyah niku nyeltuk atau mengkritik Imam Sufyan As-Tsauri. Bagaimana kamu itu meminta ridho kepada Allah? Karena bagaimana kamu itu meminta ridho kepada Allah, padahal kamu sendiri tidak ridho kepada bagian-bagian yang ditakdirkan untuk. Itu tentu Rabi'ah al-Adawiyah tahu konteks dari Imam Sufyan As-Tsauri saat itu, yang mungkin belum tinggi gitu, belum tinggi setinggi Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi yaitu Sufyan As-Tsauri itu belum ridho sepenuhnya atas apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Imam Sufyan As-Tsauri mendengar hal tersebut, beliau beristighfar. Astagfirullah. Dikritik lagi. Ya. Dikritik lagi. Kritiknya itu gimana? Itu istighfar yang perlu diistighfari. Ya. Ya, gitu. Itu obrolannya orang-orang yang sudah tinggi. Ternyata Imam Sufyan As-Tsauri yang dikenal sangat sufi itu pun masih diajari oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Wa hala adabuhum fi dzalika wastihya'uhum min rabbihim illa wajibun alaihim. Wala adabuhum, adakah adab-adab para ahli ma'rifat fi dzalika untuk tidak meminta kepada Allah, apalagi kepada para makhluk. Wastihya'uhum, dan rasa malunya para ahli ma'rifat min rabbihim, kepada Tuhan mereka, illa wajibun alaihim, kecuali menjadi kewajiban bagi mereka. Apakah adab yang seperti itu adalah wajib bagi para ahli ma'rifat? Fala yas'aluna minhum syai'a, maka mereka tidak meminta apapun dari makhluk. Wala yarfa'una ilaihim hajah, dan mereka tidak mengangkat atau menunjukkan kebutuhannya kepada para makhluk. Li'annahum fuqara, karena mereka adalah orang-orang yang miskin, muhtajuna, yang butuh maulahum, dan mereka itu adalah yang fakir dan orang-orang yang butuh. Makhluk itu adalah orang yang fakir dan juga butuh. Mengapa dimintai? Nah, sama butuhnya kok jaluk pada orang yang butuh. Gampangane seloroe melarat atau jaluk tolong nang wong melarat. Ini konteks niki nggih, sewu. Wa maulahum
Wa maulahum sementara Tuhan mereka itu adalah huwal al-ghaniyyu, yaitu zat yang maha kaya al-hamid yang terpuji. Waqad taqaddama hadzal makna dan sungguh keterangan tentang makna ini inda qauli sudah terdahulu saat Syekh Ibnu Athaillah berkata, la tata'adda niyatu hammatika ila ghairi. Janganlah kamu mengharapkan niatmu ila ghairihi selain kepada Allah. Fal karim la tatakhattahul amalu. Sesungguhnya fal karim Allah zat yang maha mulia al karim la tatakhattahu tidak akan mengecewakan al amalu harapan-harapan itu. Jadi kalau punya apa-apa niku, punya niat, punya hajat, punya kemauan itu jangan disampaikan atau bukan disampaikan gitu. Dimintakan kepada orang lain, tapi mintalah kepada Allah. Pak, kalau minta doa kepada orang lain boleh enggak? Boleh, karena itu di dalam Al-Qur'an pun disebutkan di orang meminta Rasulullah untuk berdoa, ya didoakan. Ada juga orang yang minta doa kepada Rasulullah malah diminta untuk doa sendiri, Rasulullah ikut ngamini kan ngoten iku. Ya, intinya jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada jin. Minta ya kepada Allah. Pak, nanti kalau yang bawa pemberiannya jin itu boleh enggak? Yang penting mintanya kepada Allah. Seumpamanya yang bawa itu jin atau yang bawa itu adalah preman, ya enggak masalah. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati banget. Jangan sampai keliru kalau masalah. Karena karena stain. Hanya kepada Allah lah kita itu memohon pertolongan. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Salah satu karakter yang disebut Tuhan itu atau sifat Tuhan itu adalah yang dimintai. Itu hal pokok, disembah dan dimintai pertolongan. Iya karena butuh wa iya karena stain. Jadi Allah itu yang disembah, Allah itu yang dimintai pertolongan. Atau lebih lugasnya hanya Allah lah yang patut untuk disembah dan hanya Allah lah yang patut untuk dimintai pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita itu menyembah selain Allah, maka kita jadi musyrik. Kalau kita minta kepada selain Allah, jadi kita itu juga musyrik. Qala Sahal ibnu Abdillah At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya. Ma min nafsin, tidak ada jiwa, wala qalbin dan hati, illa wallahu kecuali Allah muttaliun alaihi. Kecuali Allah mengawasinya, melihatnya. Fi sa'atil lail wan nahar, di saat malam dan siang. Fa ayyuma nafsin, maka kalau ada jiwa au qalbin atau hati ra'a fihi hajatan, yang Allah melihat di dalam jiwa maupun hati itu sebuah hajat yang disampaikan ila siwahu kepada selain Allah, sallatu alaihi iblis, maka Allah akan menguasakan kepada hati orang yang minta kepada selain Allah, dikuasakan kepada iblis. Nggih, Sal bin Tustari niku dawuh, semoga Allah meridhoinya radhiyallahu an berkata,
Tidak ada hati kecuali selalu dilihat oleh Allah di setiap saat siang dan malam. Apabila hati yang dilihat oleh Allah punya hajat kepada selain Allah, maka Allah mendatangkan iblis kepada hati itu untuk menguasainya. Itu bahayanya. Maka seringkali orang wiritan, orang doa, kalau nyungunnya niatnya itu kepada selain Allah, padahal wiritan loh Pak, zikir, baca Al-Quran, tapi niatnya itu memohonnya itu kepada selain Allah, maka Allah akan menguasakan kepada hatinya itu iblis. Nah, maka disitulah sering-sering orang-orang yang salah niat ibaratnya gitu. Maka wiritan-wiritannya, permohonan-permohonannya, zikir-zikirnya itu kemudian malah menjadi temannya iblis. Jadi penentuannya ada pada niat. Innamal a'malu binniyah. Oke. Saya dulu itu nggak tahu dalilnya. Bahwasanya bahayanya orang zikir yang salah niat itu akan mendatangkan banyak jin. Ya, ternyata ini pendapatnya Sahal bin Tustari. Abdullah. Sahal ibnu Abdillah At-Tustari. Ini ya sampun dikonfirmasi nggih. Sampun dikonfirmasi, saya juga dikasih tahu oleh orang yang tahu jin itu, yang sok ngerumuni wong donga niku sing salah niat. Ngoten niku. Artinya ini pendapatnya Sahal ibnu Abdillah At-Tustari. Saya juga dikasih tahu orang langsung yang melihat itu. Maka benahilah niat. Pun to njaluk nang Gusti Allah. Boten usah njaluk nang liyane. Ya nek saniki jarang nggih mungkin nggih. Nek biyen kan akeh to wong. Mbah, nyebute mbah kan ngaten. Dan itu dilakukan nuwun sewu, ora usah banter-banter iki. Nek wong Cina kae leluhur ngono to. Kula ndelok nang TV lho. Nggih to? Ndelok nang TV nang YouTube nek saiki. Hai para leluhur gitu. Bapak, kakek, eyang gitu, lindungilah kami dan berilah kami kesejahteraan gitu toh. Itu nang YouTube gitu. Nah, sampean delok lah. Sampean nggak pernah nonton YouTube pancen ya. Nontonnya radio. Radio ditonton. Nggih. Nggih, Bapak niku nggih bahayane niki memang al-hikam niku nggih apa bahasanya nggih benerke ngeritik dan seterusnya. Waqala al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq. Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata radhiyallahu an, min alamatil ma'rifah. Satu tanda dari tanda-tanda makrifat adalah Allah tas'ala hawaijaka, engkau tidak meminta kebutuhan-kebutuhanmu qallatan. Leres nggih, qallatan ngoten. Qallatan sedikit atau kecil, au kasiratan atau banyak. Illa minallah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, satu dari tanda-tanda makrifat adalah engkau tidak meminta hajatmu sedikit maupun banyak kecuali kepada Allah. Ini nggih dalile. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Mislu Musa alaihissalam. Istaqo ila ru'yah. Ia ingin melihat Allah. Ngoten nggih. Nabi Musa dalam Al-Qur'an ingin melihat Allah. Faqala, maka Nabi Musa berdoa. Rabbi arini undur ilaik. Rabbi arini, Tuhanku perlihatkan padaku. Undur ilaik, agar aku melihatmu. Quran surat Al-A'raf
143. Berarti minta melihat Allah itu berarti kan keinginan yang besar. Nah, ini keinginan yang kecil berikutnya. Wahtaja marrotan, dan suatu kali Nabi Musa membutuhkan ila rohifin kepada sepotong roti. Fakola, maka jadi tadi yang besar ini yang kecil, roti ini ku masalah cilik katanya. Fakola, maka berdoalah Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta kepada sesuatu yang engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin dari kebaikan adalah fakirun, orang yang sangat butuh. Jadi sampai-sampai karena Nabi Musa alaihissalam itu menghikmati bahwasannya meminta itu tidak boleh kepada selain Allah, maka sampai minta hal kecil sepotong roti pun Nabi Musa itu minta kepada Allah. Itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Wadakaro al-Imam Abul Qasim al-Qushairi, dan Al-Imam Abul Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu qala anna ba'dul fuqara, sesungguhnya ada sebagian dari orang yang miskin, karena ya'tikulla yaumin, yang datang saben hari, wa yaqifu bi hadail Ka'bah, dan berdiri di dekat pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah niku kan sak dedeke wong. Sak dedeke wong sing dhuwur. Nek wong sing endek niku nang nisore. Nah, orang ini di situ gitu nih, di hidail Ka'bah. Di bawah pintu Ka'bah. Ba'dama yatufu, setelah dia melakukan tawaf, Masya Allah Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Imam Abul Qasim al-Qushairi niku menceritakan, mengisahkan bahwa ada salah seorang yang miskin yang datang setiap hari di Ka'bah, tawaf, hafif tawaf, dia itu berdiri di bawah pintu Ka'bah. Namanya Multazam kalau betul salah. Namanya antara Hajar Aswad dengan pintu niku Multazam. Itu salah satu tempat makbul untuk berdoa. Wa yakhruju min jaibihi raqi'atan, dan kemudian orang tersebut mengeluarkan selembar kain yang dzuru fiha, dari sakunya. Oh, kok yang dzuru fiha. Min jaibihi, dari sakunya, raqi'atan, selembar kain yang dzuru fiha, dan kemudian ia melihat kertas itu ila dzalikal hada, leres mboten enten sing ilang mboten. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, Allahumma innalaka baitan asyraftahu wa jabaltahu wa kasautahu wa an'amta alaihi. Allahumma ya Allah, innalaka baitan, sesungguhnya engkau mempunyai rumah, asyraftahu, yang engkau muliakan, wa jabaltahu, yang engkau agungkan, wa kasautahu, yang engkau muliakan, wa an'amta alaihi, dan engkau beri nikmat kepadanya. Fa ini, kepada rumah itu, Mas. Fa ini, dan sesungguhnya aku, as'aluka, mohon kepadamu, antak
syauni antak tak syauni untuk memakaikanku min tilba si ahli dari pakaian keluarga Ka'bah itu maksudnya Nabi Ibrahim dan anak turunnya. Wa antut'imani dan memberi makan kepadaku min ta'ami ahli dari makanan keluarga Ka'bah, keluarga Nabi Ibrahim. Doanya begitu. Wa kana Allahu yuksihi dan Allah memberikan padanya mintil basi alil bait dari pakaian alul bait wa yud'imuhu min ta'amihim dan memberi makan kepadanya dari Baitullah dari makanan min ta'amihim dari makanan-makanan Baitullah. Maksudnya makanan Baitullah itu makanan yang diberikan kepada para keluarga Nabi Ibrahim dan anak turunnya. Falamma kana ba'da ayamin, kemudian setelah beberapa hari, fa'ala misla dzalik, dia melakukan hal yang sama. Summa taba'ada, kemudian dia menjauh. Wa mata, dan akhirnya meninggal. Faja'a ba'duman, dan kemudian datanglah sebagian orang yarmiku yang mengintip yarmiku yang menemukan wa nadzara fir raqaiati, dan melihat di dalam selembar kain, faidan fiha, dan di dalamnya terdapat catatan. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami. Surat At-Tur ayat 48. Qala, kemudian Syekh Abul Kusyairi itu melanjutkan, fakana rajulu asibathu al-faqah, maka laki-laki tersebut kemudian tertimpa musibah kesulitan. Fasobaro, kemudian sabar. Walam yadhar halahu, dan dia tidak menampakkan keadaannya li makhlukin kepada makhluk hatta mata, sampai dia mati. Jadi ini ringkasnya, ada seorang laki-laki yang tiap hari itu ke Ka'bah, terus di Ka'bah itu kemudian dia berdiri, ada yang berpendapat di Multazam, ada yang berpendapat dia itu berdiri di dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat tapaknya Nabi Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah itu. Nah, dia di sana kemudian melihat kertas itu berisi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Quran surat At-Tur ayat 48. Berkali-kali begitu. Kemudian dia berdoa, doanya minta makan, minta pakaian sebagaimana diberikan kepada ahli Baitullah, yaitu orang-orang keturunannya Nabi Ibrahim. Kemudian beberapa hari dia datang lagi dan dia melakukan hal yang sama. Kemudian beberapa hari itu dia tidak kelihatan dan dia ternyata meninggal dunia. Dan saat meninggal itu di dalam pakaiannya ditemukan secari kain yang dibacanya tadi. Berarti dia betul-betul orang yang tidak mau meminta-minta kepada orang lain sampai mati. Wa qala Abu Bakrin al-Juhariyu
Waqala Abu Bakr Al-Juwahiri rahimahullahu taala. Kuntu bi Askolan. Satu saat aku berada di Askolan, nama kota ini. Ala Burji Ahros, di atas menara penjaga. Di atas menara penjaga niku kalau kota dulu itu nggih seperti jenengan tahu ada benteng di keraton itu loh Pak. Ini benteng terus di pintu gerbang atasnya itu kan ada tempat orang berdiri di bisa situ. Penjaga yang berdiri. Famarra bi rajulun dumadaan saya disalib dilewati oleh seorang laki-laki walaihi jubbatun dan dia alaihi jubbatun dia memakai jubah sufiyatun jubah sufi atau kain wol mutakhorriqatun yang sobek. Fakumtu ilaihim musalliman dan aku kemudian berdiri menyambutnya dan menguluk salam. Wa anaqtu dan aku memeluk wa anaqtuhu dan aku memeluknya. Wa ajlastuhu dan aku mengajaknya duduk. Wa jariyati ma'ahu fi funin minal ilmi. Aku berdiskusi besertanya di dalam berbagai macam fan minal ilmi dari ilmu. Wa kana qadamahu khafiyatain dan dia dan kakinya itu tidak bersepatu atau kakinya itu telanjang kaki. Nyeker. Fakultu lahu melihat itu aku berkata kepadanya. Lima la tas'al ashabaka fi na'li. Mengapa engkau tidak meminta kepada sahabat-sahabatmu meminta fina'li diminta sandal takika yang menjagamu minal haffai dari kerikil. Faqala menjawablah lelaki tersebut. Ya akhi wahai saudaraku lirot di amsi bil jibal. Lebih ya akhi lirot di amsi untuk menjaga sureku bil jibal, untuk menjaga itu bahasa isyarat, bahasa kiasan orang-orang Arab. Wahai saudaraku, lebih mudah bagiku menanggung beban malam dengan tali. Wahabsin aini syamsi bil uqali dan menjaga matahari dengan wahabsin aini syamsi bil uqali dan menanggung beban malam menjaga matahari dengan tali kepala. Manak lima bahri bil ghorbal dan mengangkut air laut dengan penyaring. Ini kan hal-hal yang mustahil toh, Pak. Wahai saudaraku, lebih mudah bagiku menanggung beban malam dengan tali, menjaga matahari dengan tali kepala, dan mengangkut air laut dengan penyaring. Nggih, niku bahasa-bahasa kiasan ampun dipahami. Enggak mungkin, memang enggak mungkin gitu. Itu ahwana alaiya itu lebih mudah daripada itu tadi min mauqifis su'al daripada harus bertempat atau daripada harus berhadapan dengan situasi meminta-minta. Aku wis gak gelem pokoke aku nek njaluk ngono ora gelem. Mustahil. Niki orang ini nggih. Wartijai minal makhlukin dan wartijai minal makhlukin dan bergantung kepada makhlukin an-nawal. Summa akhrajani kemudian mengeluarkanku min babil Madinah
dari pintu kota. Fantahabi ila sokhrotin mankuwirotin. Setelah berkata tersebut, orang itu keluar dari pintu kota. Fantahabi, dan akhirnya aku sampai ila sokhrotin munakawwirotin. Cuma akhrojani, kemudian dia membawaku keluar min babin Madinah. Jadi setelah berkata begitu, ngajak saya untuk keluar dari kota itu. Fantahabi, sampailah dengan membawaku ila sokhrotin, sampai kepada sebuah batu munkawwirotin yang berlubang. Fa'idan 'alaiha maktubun, dan di atas batu tersebut terlihat tulisan. Kullu man kadda yaminaka wa aroko jabinaka. Kullu man kadda yaminaka, barang siapa yang berusaha sekuat tenaga, wa aroko jabinaka, dan menumpahkan keringatnya, fa inna dha'ufa yakinaka, maka jika keyakinanmu lemah, fas'al, mintalah al-maula yu'inuka, pertolongan kepada Tuhan yang akan membantu. Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga dan menumpahkan keringatnya, maka jika keyakinanmu lemah, mintalah pertolongan kepada Tuhan yang akan membantu. Waqala fit tanwir, dan Ibnu Athaillah Dawud di dalam kitab At-Tanwir, wa'lam, mengertilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna raf'al himma lisaliki, sesungguhnya menumpukan harap lisaliki thoriqil akhirah, kepada para pejalan menuju akhirat, anil kholqi, untuk menjauhi makhluk. Sesungguhnya mengangkat himmah, sesungguhnya mengangkat himmah, sesungguhnya membangkitkan cita para pejalan menuju Allah untuk menjauhi makhluk. Wa adamat ta'arrudi, dan tidak bergantung lahum, kepada mereka, kepada makhluk, adalah azinulahum, lebih indah bagi mereka, minal hulla, daripada perhiasan lil arusi, bagi pengantin. Jadi membangkitkan semangat para pencari akhirat untuk menjauhi makhluk dan tidak bergantung kepada makhluk, itu azinulahum, lebih indah bagi mereka, minal khulla lil arus, daripada perhiasan untuk pengantin. Jadi kalau dibalik, kalau kita atau ada orang yang masih sering meminta-minta kepada makhluk dan menumpukan harapannya kepada makhluk, maka itu jauh daripada sifat pejalan menuju akhirat. Wahum ahwaju ilaiha, mereka makhluk itu lebih butuh ilaiha, kepada kepada himmah, dan mereka lebih butuh kepada himmah minal ma'id, daripada air, di hayatin nufus, untuk kelangsungan hidup. Waman khala'at, dan barang siapa yang dipakaikan alaihi, untuknya, khal'atul mulki, pakaian kerajaan, fakhafidhoha, maka hendaknya dia memeliharanya, wasonaha, dan menjaganya, faharro bi antudama, sehingga
harus diusahakan agar pakaian itu langgeng lahu untuknya. Wala tusalliba anhu, dan tidak terlepas darinya. Ini sifat-sifatnya para salik, para orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung kepada makhluk, tidak mereka daripada tergantung kepada makhluk itu lebih baik kehilangan air yang menjaga kelangsungan hidupnya. Itu bagaikan mereka-mereka yang tetap bertahan dengan bertawakal kepada Allah dan tidak meminta-minta, itu adalah bagaikan pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang diberikan kerajaan. Maka kalau ada orang yang punya seperti itu, sifat seperti itu, hendaknya dia menjaganya dan mempertahankannya agar sifat itu terus menetap pada dirinya. Sebagaimana pakaian kerajaan tadi, jangan sampai terlepas. Tidak meminta-minta dan bertawakal kepada Allah. Gampang napa angel ya ngoten niku. Wal mudnisu, dan orang yang mengotori likhal ilmawahib, hiasan yang diberikan kepadanya. Orang yang mengotori hiasan yang diberikan kepadanya. Harriya, maka hiasan itu akan lepas Allah tatruka lahu. Hurriya Allah tatruka lahu, maka hiasan itu akan dicopot dari orang tersebut. Barang siapa yang mengotori hiasan itu, maka akan dicopot. Sebagaimana pakaian kerajaan yang dipakaikan tadi berupa tawakal, berupa tidak bergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, maka barang siapa mengotorinya, maka pakaian itu akan dilepas darinya. Fala tudanis, maka jangan kotori, ayyuhal akh, wahai saudaraku. Imanuka, imanmu, bito'amika fil makhlukin. Wala taj'alanna ayyuhal akh, wahai saudaraku, imanuka bito'amika, imanmu dengan makananmu fil makhlukin, di makhluk. Wala taj'alanna, dan jangan engkau jadikan benar, sungguh jangan jadikan iktimadaka itu bergantungmu ila ala rabbil alamin, kecuali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya, sederhananya, maka jangan kotori imanmu dengan berharap kepada makhluk, dan jadikanlah sandaranmu hanya kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Wakun, dan jadilah ayyuhal akh, wahai saudaraku, Ibrahimian, yaitu seorang Ibrahimi atau orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Faqad qala abuka Ibrahim, dan sungguh telah berkata bapakmu Ibrahim alaihi salatu wassalam, la uhibbul afilin, aku tidak senang sesuatu yang terbenam. Quran surat Al-An'am ayat 70. Wa ma siwallah afilun, dan segala sesuatu selain Allah itu afil, yaitu terbenam. Afilun, kok aku kelingan ilfil ya. Imma wujudan wa imma imkanan, baik dalam keberadaan maupun potensi. Waqad qala subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, millata abikum Ibrahim, ikutilah
agama bapak kalian, yaitu Ibrahim. Al-Hajj 78. Ai ittabi'u millatahu. Maksudnya ikutilah agama Nabi Ibrahim, millatahu. Mengikuti Nabi Ibrahim niku mungkin sing kepikir wong sing nyeleh-nyeleh itu sing enak ya. Mengikuti Nabi Ibrahim istrinya 2, cuma ngono to. Wis tua-tua tetap dapat anak. Nek dicoba diganti kambing gitu. Wo niku nek dipikir enak itu. Nek dipikir enak itu niku napa cobaan? Ya bukan cobaan. Wong enak kok. Tapi Nabi Ibrahim itu sepemahaman saya dari Al-Quran, dari tafsir Al-Quran dan hadis-hadis itu. Jadi sejak kecil, sejak muda itu sudah sangat serius untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seriusnya ngoten, serius mencari kebenaran gitu. Mencari kebenaran siapa Tuhan. Begitu dia melihat di sekelilingnya itu orang pada menyembah berhala, maka bagi dia itu tidak logis dan tidak manusiawi. Masuk menungso kok nyembah patung, orang pas belas ya. Maka dia Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini wow, mencari Tuhan, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, semuanya afilun terbenam. Apa jenengan pun pernah ngelakoni ngoten niku, bela pangeran. Ya pun, Pak. Sithik napa akeh kathah mungkin. Nah, Nabi Ibrahim seperti itu. Begitu ketemu niku, wahas kayak apa? Semua itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Nah, kok kemudian bisa menyebut Tuhan ini Allah? Karena Allah melihat kesungguhan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Setelah ketidakpuasannya melihat sekelilingnya itu, maka Allah memberi wahyu. Akulah Tuhan. Sesudah dapat itu, mau dirobohkan semua berhala. Berhala itu di aula kerajaan, tempat atau kalau bahasanya itu viharanya kerajaan saat itu. Dipotong. Kita kan nggak berani. Dereng wani sih. Paling enggak kalau mau melakukan seperti itu ya berhala-berhala yang ada di dalam diri kita sendiri itu dipotong. Berhala yang ada di dalam diri kita yang terbesar itu adalah aku. Itulah aku. Harga diri itu enggak apa tak ternilai harganya itu. Makanya kan berhala paling besar itu. Akunya sendiri-sendiri. Nah, terus keinginan enak itu juga keinginan saenake dhewe itu berhala juga. Ya contohnya gak sholat. Ngapa gak sholat? Lagi enak turu. Lah niku enak turu. Bukan turunya tapi nuruti enak turu. Itu kan nuruti hawa nafsu. Itu berhala. Dan lagi berhala. Berhala nggih kesenengan, seneng mangan, seneng turu, seneng dolan, seneng macam-macam pokoknya yang seneng. Itu kita potongi kepalanya biar amblas. Biar kita tidak bertuhan, tidak mempunyai berhala. Nah, ini seperti Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu kan diusir Nabi Ibrahim itu kan dari kerajaan itu. Diusir gitu, kemudian menikah, lalu sampai kerajaan baru, terus dapat Hajar itu belum punya anak, terus dapat Siti Hajar, lalu kemudian punya anak, diminta meninggalkan di Ororo. Ini kan abot banget ya. Itu adalah kecenderungan agama Nabi Ibrahim niku ngoten niku. Prihatin. Tapi hasilnya sampai hari ini Ka'bah itu kan dipanggili tuh orang-orang ke Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim dan sampai hari ini.
Bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk malam hari ini cukup ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.